Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Abidjan Nabil Faizal dari Kampus Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian nih. Saya bersama Bapak Gibral. Hari ini kita akan ngelakuin wawancara terkait dengan manajemen tentang perusahaan Bapak yang dilakuin. Tapi saya di sini juga wawancaranya nggak sendirian. Nanti saya akan ada teman saya yang menggantikan saya untuk beberapa pertanyaan dan juga seterusnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tanyain Pak Gibralnya. Oke, jadi yang belum tahu, kita sekarang akan mewawancarai Bapak Gibral dari perusahaan PT Pesona Kuliner. Betul ya Bapak ya? Betul. PT Pesona Kuliner yang bergerak di bidang F&B, Food and Beverage. Oke, jadi boleh langsung ya Pak ke pertanyaannya ya Pak? Boleh. Oke. Jadi sebelumnya nih Pak, kan saya belum tahu nih udah berapa lama aja perusahaan Bapak ini berdiri. Boleh ceritain nggak sih Pak sejarah singkat tentang perusahaan Bapak ini? Oke, jadi sebelumnya perkenalin, nama gue Gibral ya kan, gue nyantai aja lah ya. Kebetulan jabatan gue di sini tuh sebenarnya lebih ke PIC untuk beberapa brand dan secara operasional gue manajer atau head-nya. Jadi memang gue jujur aja untuk sejarah ini gue juga istilahnya baru masuk ketika perusahaan ini udah berjalan. Kurang lebih gue kerja di sini 3 tahun, tapi gue cukup mengerti lah sejarah perusahaan ini tentunya. Jadi awal mulanya itu owner kita ada namanya Pak Ibrahim, ya kan. Beliau bersama rekan-rekannya membuat satu perusahaan yang namanya PT Pesona Kuliner. Itu dari tahun, seingat gue sih 2018 ya. 2018. Nah, brand pertama yang dibikin oleh PT Pesona Kuliner sendiri itu namanya Roti Kupi dan masih aktif sampai sekarang. Nah, terus seiring berjalannya waktu ya kan, pandemi juga, akhirnya setelah pandemi memutuskan lah intinya buka brand baru lagi, namanya Donat Kentang. Terus ada juga Bonle Patisserie, yaitu pastry ya kan, dan paling mudah sebenarnya Pajamas ini ya kan, Pajamas House. Dari semua brand sendiri kita tuh bergerak di bidang F&B tentunya, cuma dengan produk yang beda-beda ya. Roti Kupi dengan Mexican bun dan varian rotinya. Terus donat kentang ya udah jelas lah itu donat ya kan, donat kentang terutama dengan berbagai variasi menunya ya kan. Terus Bonle Patisserie itu ya kita lebih ke pastry ya kan, makanan ya, roti bule ya kan. Nah, Pajamas House sendiri kita itu sebenarnya lebih ke arah resto, cafe, ya family resto lah bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, lanjut nih Pak. Tadi kan Bapak ceritain udah cukup lama ya Pak, Bapak bergabung di perusahaan ini. Kan tentu Bapak lihat juga dong ketika buka bisnis barunya kayak gimana. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak tahap-tahapnya itu kalau misalnya Bapak tuh mau bikin bisnis di perusahaan itu gimana tahap-tahap perencanaannya itu Pak? Pasti kan Bapak ngelakuin analisis dulu atau bagaimana itu cara Bapak? Jadi sebelum gua sama tim gua ini sama owner terutama bikin bisnis baru itu, pertama itu pasti kita istilahnya lebih ke arah ngobrol untuk pembahasan seputar BD-nya nih, business development-nya. Di situ kita ngelakuin riset dulu, udah pasti, ya kan. Terus gue selalu nanemin sama tim gue, sama owner juga kalau misalkan kita tuh ngeriset apa yang belum ada di daerah kita yang mau buka, ya kan, itu satu poin. Kalaupun memang ada yang sama dengan kita, bisa nggak sih kita tuh jadi solusi gitu loh. Jadi lebih baik kita bikin suatu hal yang bisa menjadi solusi. Contoh, let's say paling simpelnya si Pajamas ini tahapannya. Udah pasti kita nyari dulu nih, apa sih ya kan kira-kira yang cocok. Akhirnya tercetuskanlah sebuah ide kayak bikin restoran, ya kan. Riset dulu sana sini. Setelah riset, ya kan, ya dari segi makanan, dari segi bisnis yang kita risetin, ternyata oh ini ada satu istilahnya poin yang bisa kita ambil, kita tuh bisa jadi solusi. Yaitu apa? Let's say Pajamas ini ada di Jatiwaringin. Jatiwaringin itu resto itu banyak, ya kan? Betul Pak. Tapi mereka lebih tepatnya lokasinya di jalan rayanya nih, ya kan? Kenapa nggak kita coba bikin resto yang istilahnya ada di dalam lingkungannya itu sendiri, di tempat huniannya nih, ya kan? Ya udah tercetuslah bikin Pajamas House di dalam sini, di dalam kompleknya. Jadi maksudnya itu biar orang itu lebih mudah nge-reach daripada lu harus keluar jauh macet-macetan. Ya gue yang ngedekatin ke lu, gue ada di tengah-tengah lu.
Dan alhamdulillah sih sampai detik ini ya itu works ya kan maksudnya. Alhamdulillahnya nih. Nah, setelah kita riset masalah tadi ya kan bisnisnya, barulah kita ngeriset untuk masalah menu-menunya R&D lah. Kita ngomong riset dan development-nya di situ masuk ke pembahasan bagian menu-menunya, terus konsep lebih jelasnya, lebih detailnya seperti apa ya kan. Baru setelah itu kita bakal mikirin oke, udah masalah menu ya kan, masalah di development bisnisnya ya kan, analisanya udah dapat, baru kita ngomong masalah operasional. Di situ kita bikin istilahnya financial projectory lah, dalam arti ya kita harus bikin proyeksi keuangan kita nih buat ngembangin bisnis ini seperti apa ya kan, untuk berapa lamanya. Dan setelah itu semua ketemu, baru kita ngomongin teknis yang lain-lainnya ya, kayak misalkan ya kita hiring orang ya kan, terus kita kontak-kontak supplier yang ada ya kan, terus persiapan teknis deh sampai itu buka kayak gitu sih. Oke. Tanya saya yang selanjutnya terkait dengan operasional nih Pak. Terkait dengan operasional, Bapak sendiri kan sebagai manajer di sini, betul ya Pak? Bapak sendiri sebagai manajer, gimana sih Pak kalau Bapak tuh ngambil keputusan di sini? Ngambil keputusan terkait operasional dan juga lain-lain, misalnya membuka cabang baru dari Pak Ibrahimnya, itu gimana sih Pak kira-kira? Atau sering rapat kah? Meeting dulu? Atau Bapak bisa sendiri tiba-tiba mutusin gitu nggak Pak? Jadi kalau misalkan gue ngambil di sini istilahnya, lo gimana sih cara lo buat take a decision ya di sini, keputusan di sini. Satu poin paling penting ya pasti sesuatu hal gue bakal obrolin langsung ke owner, ke Pak Baim ya kan. Cuma memang nggak semua decision gue harus ngobrol sama Pak Baim dan harus dirundingkan sama Pak Baim atau tim gue juga ya kan. Tim gue maksudnya ya level manajemen ya di sini. Nah, jadi memang ada beberapa poin kayak misalkan ya let's say lah, kalau keputusan menurut gua bobotnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu istilahnya ribet, ya gua bakal ngambil decision sendiri, itu satu. Cuma kalau memang ini menyangkut suatu hal tentang perusahaan, SOP misalkan kayak gitu ya kan, ya gua biasanya ngobrol dulu ya. Cuma kadang ada beberapa SOP juga yang menurut gua simple, kayak let's say antara ya kita contoh aja lah, baju dimasukin sama dikeluarin ya itu gue bisa langsung ambil keputusan gitu loh. Cuma kayak misalkan SOP kira-kira resepi ya, kita ngomong bang ini gue harus nambahin garam atau enggak nih ya kan, ya itu gue biasanya ngobrol dulu sama yang lain-lain ya, sama Pak Baim terutama ya kan, karena memang gue di sini tuh entah itu tim ke atas dalam artian owner dan manajemen atau tim ke bawah, ketika gue ngambil keputusan gue pasti ngeliat dulu keputusannya itu bisa memberatkan satu pihak atau enggak. Kalau memang itu memberatkan tapi itu harus dilakuin, biasanya gue musyawarah ke satu tim ya kan, kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalkan menurut gue ini nggak usah gue musyawarahin, gue bisa ngambil langsung ya langsung kayak gitu sih. Oke Bapak, jadi mungkin cukup dulu pertanyaan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nanda. Terima kasih Nabil udah ngelakuin sesi wawancara tadi bersama Pak Gibral. Sekarang gantian giliran saya, Nanda Richard Febrianti, mau ngelanjutin sesi wawancara ini nih. Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak, gimana sih struktur organisasinya di perusahaan ini tuh, dan peran sama tanggung jawabnya tuh gimana nih Pak dibagi-baginya? Untuk struktur ya, gue bisa bilang untuk si PT Pesona Kuliner aja ya kali ya. Jadi memang gue jujur aja, memang kita secara perusahaan itu dibilang skala besar juga belum juga ya kan. Tapi secara struktur ya akhirnya karena kita masih bisa dibilang ya gue masih UMKM juga sih. Ya secara struktur akhirnya kita bikin singkat ya sih, padat lah maksudnya. Jadi dari paling atas itu kita ada owner, itu BOD lah kita bisa ngomongnya, board of director-nya, dia yang bakal ngasih arahan langsung nih ke bawahnya. Di bawahnya itu kebetulan kita ada direktur utamanya, itu namanya Bu Arni ya kan, direktur utama PT Pesona Kuliner. Nah di bawahnya itu di level manajemen ya bisa gue bilang ya, ada gue ya kan, Gibral, terus ada namanya Pak Jaki ya kan, yaitu dia ngurusin gudang roti kopi terutama.
terus ada namanya Pak Bima ya kan. Pak Bima itu yang ngurusin si Bonblay ini pastry kayak gitu. Nah kalau misalkan setelah level manajemen baru tuh kita di bawahnya dibagi-bagi, tadi ada 4 brand yang udah gue ceritain sedikit. Baru di bawahnya brand itu mungkin bisa dibilang ada lead masing-masing. Perannya ya, gue bisa bilang ini, gue bisa ceritain mungkin peran yang gue jalaninnya di sini ya. Gue ini as a manager operasional, PIC untuk donat kentang dan PIC juga untuk si pajama sos ini. Memang secara peran bisa dibilang untuk level startup gue kerjain semua sendiri. Maksudnya gimana? Ya kan? Secara operasional gue handle mulai dari finance-nya, mulai dari HR-nya ya kan, HR departemennya, human resource-nya, terus GA-nya gue juga, ya semuanya sih gue kerjain sendiri. Jadi ya kalau ada karyawan baru gue yang interview, nanti habis itu gue belanja juga, ya walaupun gue minta tolong sama tim gue ya untuk belanja, tapi yang ngurusnya itu gue, belanja apa ajanya gue, ya kan. Finance-nya untuk laporan-laporan semuanya gue juga. Jadi bisa dibilang ya all operasional gue yang megang, kecuali except-nya itu marketing. Kenapa? Ya karena menurut gue udah gak mampu untuk megang marketing lagi di sini. Kayak gitu sih. Nah selanjutnya aku mau nanya nih Pak tentang kalau misal ada karyawan yang lagi kehilangan motivasinya gitu untuk bekerja, gimana cara Bapak untuk memotivasi karyawan tersebut? Gue sih motivasi tim gue selain ngasih ya bonus atau insentif itu udah pasti ya kan. Terus sesimpel gini ya, gue itu jujur secara pengalaman gue nggak berawal ujuk-ujuk jadi manajer di sini. Di perusahaan lain sebelum di sini pun gue awalnya ya sama kayak tim gue, jaga outlet ya kan, istilah gue jadi barista dan segala macam. Jadi gue udah ngerasain sendiri hal apa sih yang bikin gue sebagai bawahan nih ya kan, bekerja ya istilah fisik lah kayak gitu ya kan, apa sih yang bisa gue motivasi. Tentunya satu biasanya sih masalah uang ya kan. Jadi ya kayak misalkan kita kan namanya kerja udah ada hak sama kewajiban nih ya kan. Kalau misalkan lo udah nge-give kewajiban lo, ya saatnya perusahaan ngasih hak lo. Sesimpel itu. Itu motivasi paling besar. Contohnya, let's say lo udah kerja sesuai, semuanya udah sesuai, ya kan, masuknya udah sesuai. Ya haknya tuh apa sih yang harus gue keluarin, ya otomatis salary lo jangan sampai telat aja, itu udah sebuah motivasi. Itu satu poin, ya kan. Itu masalah motivasi personal. Juga menurut gue yang memotivasi tim gue sampai detik ini sih pengalaman gue aja ya. Ketika gue mau turun tangan langsung sama tim gue, let's say misalkan tim gue lagi kewalahan rame, dengan ngelihat gue atasan ya kan, atau mungkin owner sendiri turun tangan ngebantu mereka, akhirnya mereka ngemotivasi lagi ya kan, termotivasi dirinya lagi lah sendiri. Kalau ya mereka pasti mikir ya ini atasan gue bantuin kok, ini apa namanya owner gue bahkan bantuin kok, ya udahlah kita udah sama-sama capek, sama-sama berjuang, toh yang kita pikirin tuh di sini, yang gue pikirin terutama ya ini tuh yang kita lakuin semua di sini tuh bukan buat lo doang kok, bukan buat semata salary lo, bukan semata cuma buat bonus lo doang, ya cuma ini buat rame-rame. Kita tuh as a team, kalau satunya drop kita harus tutup ya kan, dalam arti ya kita harus bangkitin lagi baru jalanin lagi. Jadi bisa dibilang ya motivasi di sini tuh banyak sih hal-hal istilahnya yang secara kasat mata ataupun yang langsung gue omongin ke orang tersebut. Ya yang pasti tadi udah gue ceritain masalah duit ya, kita cuma saling advice lah, saling ngobrol ya kan. Ya dengan kita ngasih solusi masing-masing, ya akhirnya mereka termotivasi sendiri sih gitu. Tentang gimana sih gaya kepemimpinan di perusahaan ini gitu ya. Oh, jadi memang gue sih sebagai atasan atau pemimpin mereka semua di sini, gue bisa dibilang ya gue ngelakuin pendekatan dulu nih secara personal ke mereka ya kan. Jadi nggak seolah-olah ya gue asal nunjuk ya kan, asal nyuruh, nggak juga. Cuma gue lebih mikir dulu. Ya balik lagi tadi gue udah jabarin, ya gue udah pernah ngerasain jadi mereka. Jadi gue mikir kayak let's say ada satu masalah, kalau gue di posisi itu gue bakal ngelakuin apa, itu satu poin ya kan. Dan akhirnya setelah itu gue mikir gimana caranya ngatasin masalah di poin satu itu. Oh ternyata kayak gini ya, gue udah dapet nih ya kan. Baru setelah itu
ya kan, gue coba melakukan pendekatan ke orangnya. Oke, lo kalau misalkan ada masalah seperti ini lagi, ya kan, dimusyawarahin, diobrolin, nih caranya A, B, C, D, seperti itu ya. Jadi kalau menurut gue kalau kepemimpinan di sini sih, gaya gue sih bisa dibilang ya gue nyantai, ya kan. Cuma gue tetap tegas kalau ada suatu hal yang nggak sesuai dengan peraturan, ya kan. Tapi gue bukan tipikal yang istilahnya asal nyuruh doang tanpa gue pikirin itu bisa dilakuin apa enggak, itu terutama, ya kan. Yang kedua juga gue nggak asal nyuruh, istilahnya ya gimana caranya ini harus jadi, enggak juga. Karena gue tuh selalu diajarin dulu pas gue juga sempet kerja di perusahaan ya startup juga, ya kan, bergerak di bidang media. Alhamdulillah gue waktu itu jadi chiefnya juga di sana untuk operasional. Gue itu selalu bilang ya gaya kepemimpinan gue itu ya gue pendekatan secara personal dulu, itu paling poin sih, ya kan. Kenapa gue ngadain istilahnya namanya governance meeting, gue ngobrol berdua kayak gini sama karyawan gue, even sampai atasan gue, CEO gue, karena gue waktu itu levelnya di bawah dia COO, ya kan. Gue adain governance meeting, gue pengen tahu kendala lo di mana, sampai nangis ya udah bodo amat lah. Intinya ya gue pengen tahu sih istilahnya kendala lo di mana, ya kan. Intinya kan poinnya itu. Jadi ketika gue udah ngumpulin semuanya, ya gue udah tahu kayak oke, lo harusnya bisa begini, lo begini. Dan dari situ juga gue mikir kayak apa ya, leader sama bos itu beda, ya kan. Bisa dibilang ya menurut gue, ya kan, bos itu nunjuk, kalau leader itu merangkul gitu. Jadi bisa dibilang gaya kepemimpinan gue ya gue pengen gue as a leader, dan gue ngedidik itu semua ke manajemen gue. Oke, makasih banyak nih Pak informasinya. Selanjutnya, selain ada saya, ada rekan saya juga nih satu lagi, yaitu selanjutnya dilanjutkan oleh Dina. Oke, terima kasih untuk Nabil dan Anda. Selanjutnya saya akan melanjutkan sesi wawancara dengan Pak Gibral. Saya mau nanya gimana cara Bapak berkomunikasi dengan karyawan itu, terutama pas ada masalah itu Pak, untuk menyelesaikan masalah itu Bapak komunikasinya secara langsung atau melalui kontak? Oke, cara komunikasinya ya. Jadi gue bisa dibilang sih di sini komunikasi buat ke tim gue itu ya caranya ya entah itu gue pakai perantara, entah itu gue ngomong langsung, entah itu gue kumpulin buat ngomong langsung ke semuanya kayak briefing, ya kan. Jadi ya semua balik lagi ke hal apa yang bakal gue sampein ke tim gue nih. Let's say kalau misalkan memang hal ini sifatnya ada sedikit personal, ya kan, ya gue pasti bakal ngomong langsung sama orangnya, ya kan. Even itu memang levelnya ada di bawah gue, ya kan, dan ada leadernya pun ya gue harus ngomong langsung sama orangnya. Contoh satu kasus yang gue harus ngomong langsung sama orangnya. Jadi misalkan nih orang minta, Pak, kita slip gajinya, ya kan? Oke, slip gaji di sini memang gue nggak ngeluarin tiap bulannya, ya kan. Cuma kalau yang dibutuhkan mungkin kebutuhan khusus. Nah, mau ngomong, ya kan, ya udah nanti lo ketemu gue dulu deh, ya kan. Akhirnya gue ngobrol langsung nih buat apa fungsinya slip gaji yang gue kasih. Dan gue nggak mungkin ngomongin lewat perantara, karena gue juga nggak mau salarinya dia orang lain tahu kan, karena kan tiap orang di sini proses itu beda. Nanti ya level lo sama level bawah lo beda, ya kan, gitu. Jadi itu salah satu contoh yang gue ngomong langsung sama orang. Biasanya sih yang bersifat agak personal sih gue ngomong langsung. Masalah salary pasti gue ngomong langsung. Terus kalau masalah apa istilahnya ya, kalau dia ada bikin trouble lah di sini, ya kan, gue harus ngasih SP ya pasti juga gue ngomong langsung. Kadang ada beberapa poin juga yang gue ngomong langsung ya, ketika lu kayaknya kurang pantas, ya kan, kalau ketemu customer nggak dipakai kopinya, ya gue bisa ngejual langsung. Cuma kadang gue juga ngomong nih sama atasan mereka, leader-leadernya, ya kan, gue bilang sama mereka kayak tolong ya kasih tahu nih tim yang ini kemarin sih ini apa namanya, dia nggak pakai sepatu misalkan, kayak gitu, ya kan. Cuma kalau yang gue sampein ke leadernya itu biasanya udah obrolan yang istilahnya bisa dibuka lah ke semuanya dan bisa diingatkan buat semuanya, kayak gitu sih. Jadi bisa dibilang ya gue dua-duanya gue pakai sih, bisa secara langsung atau pakai perantara juga bisa.
tergantung fungsinya dan istilahnya sifat rahasianya seperti apa sih kayak gitu. Bagaimana cara Bapak menyikapi perubahan-perubahan yang dari perusahaan? Misalnya kayak perubahan yang berupa, pasti kan minat pelanggan itu kan berbeda. Dan Bapak sendiri gimana cara menyikapi perubahan minat pelanggan terhadap menu? Mungkin gua ngambil garis besarnya ya perubahan apapun itu yang ada di sini ya. Nggak cuma menu ya kan. Kalau SOP juga jujur, SOP juga banyak perubahan karena kan sangat dinamis. Gue juga selalu bilang sama mereka, udah lu jalanin aja. Toh, gue nyikapinnya gini sih. Balik tadi yang pertanyaan sebelum-sebelumnya nih. Ya gue ngeliat dulu, ini perubahan ini make sense gak buat gue? Gue selalu memposisikan tim gue dulu nih seperti apa kalau gue bikin perubahan itu. Nah, sebelum itu jadiin suatu peraturan, gue bilang dulu, kayaknya gak make sense. Apa alasan lu? Nih, meskipun aktif, gue harus ngobrol dulu, musyawarah dulu sama tim gue, terutama owner ya. Oh soalnya begini, kalau memang alasan make sense, baru gue kasih tahu ke tim gue, komunikasi namanya baik, sama semuanya yang berhubungan dengan peraturan atau perubahan itu. Nah, itu satu poin. Terus kalau misalkan kayak contoh perubahan ketika operasional, tiba-tiba karyawan gue ada yang resign. Ya gue sih nyikapinnya satu, tipikal orang yang istilahnya harus mikir solusinya dulu. Dibandingin gue harus ribet sama masalahnya, harus dibahas-bahas terus masalahnya. Gue lebih baik mikir ini apa ya solusinya. Contoh karyawan resign, ya gue cari solusinya. Solusi pertama, ya gue harus nyari karyawan lagi. Itu udah paling penting satu, ya kan. Nah, setelah gue bilang oke, gue akhirnya buka lowongan kerja, ya kan. Cuma kan di situ ada gue butuh apa ya waktu ya, ada prosesnya kan. Gue tinggal istilahnya komunikasiin sama timnya, guys, untuk minggu ini mungkin jadwal kita ubah dulu karena ada karyawan resign, ya kan. Mau nggak mau kan ini harus tetap jalan. Gue ngasih pengertian nih ke mereka, ya kan. Kenapa kita ya mau ngomong yang tadinya jadwalnya nggak ada lembur jadi harus ada lembur misalkan kayak gitu ya. Mau nggak mau karena kan memang adaptasinya ya ini ada perubahan nih dari segi tim, kita kurang orang kayak gitu. Cuma ya yang gue bilang tadi, gue pasti selalu mikirin solusinya dulu, gue jalanin dulu solusinya kalau bisa, baru gue mikir ke tim yang udah berjalan ya kayak gitu. Jadi ya tadi gue bilang steppingnya gue cari orang dulu, ya kan, gue buka lowongan sambil itu berjalan, sambil interview ya kan. Nah, tapi tim yang ini baru gue kasih tahu, ini ya cara ngadepinnya kayak gini, solusinya kayak gini. Itu sih. Jadi pertanyaannya ya Pak, di perusahaan ini kan pasti akan juga evaluasi gitu Pak. Untuk evaluasi di perusahaan Bapak sendiri itu dalam kurun waktu tertentu per bulan atau per tahun gitu. Terus boleh dijelasin Bapak gimana proses evaluasi itu? Oke, untuk evaluasi ya. Jadi untuk evaluasi sendiri sih gue suka ngebedain. Maksudnya gini, ngebedainnya apa? Contoh kayak lu karyawan baru misalkan menerima kerja di sini, itu biasanya untuk evaluasinya mungkin gue bisa per hari atau mungkin per minggu. Jadi selama 3 bulan awal, karena memang 3 bulan awal itu masa benar-benar penilaian secara umum, objektifnya seperti apa, dan evaluasi pasti terus-terusan. Kenapa? Karena gue pengen setelah 3 bulan ya lu udah bisa ya kan gitu kerja di sini dengan sesuai apa yang kita mau dan peraturan di sini. Pusat. Ya kan? Terus kalau evaluasi berkala sih, ya gue sih rutinnya sih biasa seminggu sekali. Jadi kayak misalkan, oke, minggu ini kita bakal ada ini ya kan, evaluasi ya kan, yang dari minggu kemarin tuh seperti ini soalnya ini kita harus ada gitu lagi kayak gitu biasanya sih gue per minggu ya. Cuma gue nggak nentuin batas itu karena menurut gue evaluasi itu bisa dilakuin kapan aja, ya kan, bisa tiap hari, ya kan, bisa tiap saat apa. Karena kan tujuan sendiri, evaluasi sendiri menurut gue itu kan untuk peningkatan ke depan. Jadi biar lo nggak stagnan, yang kemarin udah salah jangan sampai salah gitu. Jadi biar yang kemarin salah kalau bisa hari ini nggak bisa jadi benar. Kalaupun memang tetap salah, seenggaknya bobot persentase nilainya tuh bisa berkurang. Yang tadinya 100% salah, minimal hari ini udah 90% kan? Kayak gitu. Besok bisa 80, besok bisa 70. Makanya gue bilang evaluasi gue sih nggak melihat hari, nggak melihat waktu. Kalau emang itu harus gue evaluasi, jadi gue evaluasi terus.
Oke, kalau sesi wawancara udah selesai dengan Pak Gibral, sampai sini aja nih. Terima kasih banyak Bapak Gibral. Makasih juga ya. Oke, sampai jumpa lagi di next kesempatan. Bye bye.